I think Iraq national team will grow little by little. Each step will be. Akui kekuatan skuad Garuda. Pelatih timnas Jepang waspadai anak asuh Sintayong bisa membahayakan timnya. Tak perlu menang atas timnas Jepang. Inilah skenario menguntungkan timnas Garuda untuk lolos ke 16 besar Piala Asia. Pelatih timnas Irak beri bocoran ke Sintayong cara untuk mengalahkan timnas Jepang. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengakui persaingan di Piala Asia 2023 termasuk sulit. Hal ini diakui sang pelatih setelah Jepang menerima kekalahan 2-1 atas Irak pada Jumat kemarin. Padahal timnas Jepang sebelumnya diprediksi melenggang mudah ke fase berikutnya. Bagaimana tidak? Pasalnya Jepang berstatus ranking terbaik FIFA dalam perhelatan Piala Asia saat ini. Namun alih-alih memastikan diri ke babak 16 besar Piala Asia, timnas Jepang harus bertukar nasib dengan timnas Irak. Irak sukses menjadi perwakilan pertama dari grup D ke fase berikutnya. Sedangkan Jepang harus menggantungkan nasib pada laga terakhir melawan timnas Indonesia. Alhasil, pada konferensi pers selepas pertandingan, Hajime Moriyasu mengakui kehebatan para pesaingnya termasuk skuad Garuda. Pelatih berusia 55 tahun itu menganggap para pesaingnya memiliki motivasi tersendiri, terlebih saat menghadapi timnas Jepang. Menatap laga selanjutnya, Hajime Moriyasu siap melakukan perombakan permainan. Timnas Jepang bersiap mengambil kemenangan atas timnas Indonesia. Tim Samurai Biru tidak ingin menggantungkan hasil negara lain untuk lolos ke babak gugur, yang berarti harus finish di peringkat kedua. Timnas Indonesia di mata pelatih berusia 55 tahun ini pun tidak bisa dianggap enteng. Tidak berpatokan dengan ranking FIFA antara skuad Indonesia dengan timnya. Moriyasu yakin anak asuh Sintayong akan berpotensi merepotkan timnya. Kekalahan dari Irak kemarin sudah dilupakan. Skuad Jepang memilih menatap ke depan untuk memastikan langkah ke babak gugur. Turnamen belum berakhir, dan kami bersiap untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Indonesia. Saya melihat beberapa hal positif dari tim. Kami akan kembali lebih kuat di pertandingan terakhir. Kita tak bisa mengubah masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk masa depan. Timnas Indonesia adalah tim kuda hitam di grup kami, dan mereka bisa sangat berbahaya bagi kami, kata pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Selain itu, jelang laga kontra Jepang, Indonesia diterpa kabar baik. Kabar baiknya adalah skuad Garuda tidak perlu menang untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kenapa demikian? Seperti diketahui, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan pertama di Piala Asia 2023 kala menghadapi timnas Vietnam dalam laga kedua di grup D. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menang tipis 1-0 pada Jumat lalu. Namun kemenangan atas timnas Vietnam tidak serta-merta membuat Indonesia bisa mengamankan tiket ke babak 16 besar. Indonesia kini menempati posisi ketiga di grup D, terpaut 3 poin dari Irak dan hanya kalah selisih gol dari timnas Jepang. Sesuai regulasi, 2 tim teratas dari setiap grup dan 4 peringkat ketiga terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar. Jepang dan Indonesia sudah dipastikan tidak akan finish di posisi pertama lantaran kalah head to head dari Irak. Artinya pertemuan kedua tim akan menjadi duel memperebutkan 1 tiket otomatis sebagai runner-up grup. Jepang hanya butuh hasil imbang kontra Indonesia di laga terakhir untuk mengamankan posisi runner-up grup D. Sebaliknya, Indonesia wajib meraih kemenangan jika tidak ingin nasib mereka ditentukan hasil grup lain. Adapun hasil imbang membuat peluang Indonesia untuk masuk 4 besar peringkat ketiga terbaik cukup besar. Namun Indonesia akan berada di posisi yang tidak menguntungkan dalam klasemen peringkat ketiga terbaik jika kalah. Mereka dipastikan akan tersingkir jika ada 4 tim yang memiliki poin atau selisih gol yang lebih baik. Kabar baiknya,
Indonesia juga memiliki peluang menyegel tiket ke fase gugur sebelum laga melawan timnas Jepang. Hal itu tentu saja bergantung pada hasil pertandingan di grup lain sebelumnya, tepatnya di grup A, B, dan juga C. Dari 3 grup tersebut, ada 3 pertandingan yang bisa menentukan langkah Indonesia ke babak berikutnya. Pertama, Indonesia perlu berharap tuan rumah Qatar bisa menang atas timnas Cina dengan skor berapapun. Terlepas dari hasil Tajikistan kontra Lebanon, tim peringkat ketiga di grup A dipastikan hanya memiliki 2 poin. Selanjutnya, Indonesia tinggal berharap salah satu peringkat ketiga di grup B dan juga C memiliki poin atau selisih gol lebih rendah. Syaratnya adalah duel Suriah kontra India di grup B atau Palestina kontra Hong Kong di grup C berakhir imbang. Hasil tersebut membuat Suriah ataupun Palestina akan finish ketiga di grup masing-masing dengan 2 poin. Dengan demikian, akan ada 2 tim peringkat ketiga terbaik yang memiliki jumlah poin di bawah Indonesia. Sejauh ini, Indonesia berada di posisi kedua dalam klasemen peringkat ketiga terbaik dengan koleksi 3 poin dan selisih gol -1. Jordi Amat dan kawan-kawan hanya kalah poin disiplin dari Bahrain yang berada di posisi pertama. Selain itu, timnas Garuda bisa belajar banyak dari cara bermain timnas Irak saat berhasil mengalahkan timnas Jepang pada Jumat lalu. Sebelumnya memang pelatih timnas Irak Jesus Casas mengungkapkan satu kunci sukses timnya saat mengalahkan timnas Jepang. Singa Mesopotamia berhasil mengatasi perlawanan Samurai Biru lewat kemenangan tipis 2-1. Keberhasilan dari pasukan Jesus Casas tersebut benar-benar di luar dugaan. Pasalnya Jepang datang dengan rekor 11 kemenangan beruntun di semua ajang, termasuk menang atas Vietnam. Tak apalah, kesuksesan Irak dalam menumbangkan juara 4 kali Piala Asia tersebut mengundang kredit tersendiri. Jesus Casas selaku pelatih Irak menuturkan bahwa kejutan besar terhadap Jepang bukan hanya merupakan salah satu kemenangan saja, namun dirinya memuji kesuksesan itu sebagai hari bersejarah bagi rakyat Irak. Di samping itu, Casas juga menegaskan bahwa kemenangan atas timnas Jepang tidak lain dari mental petarung para anak asuhannya di atas lapangan. Dalam pandangannya, Casas melihat adanya keseimbangan antara petarung dan kualitas permainan. Mustahil untuk mendapatkan pertandingan yang sempurna, tapi kami hampir mencapai kesempurnaan. Sepak bola adalah pertarungan. Anda harus kompetitif. Jika tidak, mustahil memenangkan pertandingan. Saya memilih pemain yang bisa menjadi petarung, tapi pemain bagus juga. Perbedaannya di level ini dengan tim nasional adalah Anda memerlukan keseimbangan antara pertarungan dan kualitas. Jelas Jesus Casas.